Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi kekuatan, yang mengatur alam semesta ini, dan sudah semestinya kita ridho dan taat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah kita, teladan kita yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hatib juga berwasiat, marilah kita sama-sama meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah serta menjauhi apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kepada kaum muslimin, dan ayat ini hampir setiap pekan kita dengar, dan ini yang selalu diwasiatkan oleh khatib, yaitu di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, disuruh ini orang-orang yang beriman, yang punya iman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala, dan janganlah, tamutunna, kalian meninggal, kalian mati, illa, kecuali, wa antum muslimun, kalian mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam. Dari Ibnu Hatim yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih ialah hendaknya Allah itu ditaati, gitu. Kata Ibnu Mas'ud, haqqa tuqatih, makna dari haqqa tuqatih adalah hendaknya Allah itu ditaati, jangan diingkari. Ya, itu makna yang pertama, yaitu hendaknya kita taat kepada Allah. Taat berarti adalah menjalankan, tidak menolak, apalagi menentang, apalagi mengajak orang lain untuk menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu taat, ya. Karena salah satu yang menjadi sifat kaum muslimin adalah, sifat-sifat orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dan kami taat. Ya, tanpa pikir panjang lagi, ya. Kalau udah diperintahkan, jalankan, gitu ya. Kalau udah jelas perintahnya. Ya. Beda dengan kaum yang lain yang dikisahkan di dalam banyak sekali kisah-kisahnya di dalam, baik itu di dalam surat Al-Baqarah, itu kaum Yahudi, mereka menyatakan bahwa sami'na wa asaina,
kami mendengar tapi kami tidak taat. Nah, itulah dua sifat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Sifat orang beriman adalah kami mendengar dan kami taat. Sementara orang-orang Yahudi yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah kami mendengar tapi kami tidak taat, tapi kami tidak mau menjalankan. Itu. Dan yang makna yang kedua kata Ibnu Mas'ud adalah Allah itu hendaknya diingat, ya. Yang kedua adalah hendaknya Allah itu diingat, jangan dilupakan. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, itu ayatnya. Dan kita diperintahkan untuk mengingat Allah, gitu kan. Mengingat Allah, maka rumusnya tatkala kita mengingat Allah, maka Allah tidak akan melupakan kita. Karena kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan, di setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita butuh dengan Allah, maka kata Ibnu Mas'ud, hendaknya kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Jangan dilupakan. Jadi kalau kita melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Itu makna yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah Allah itu hendak disyukuri, ya. Jangan dikufuri. Kufur kan daripada kafar atau kafar, mengingkari, sama ya, mengingkari kufur, ya. Itu hendaknya Allah itu disyukuri. Masih banyak hal-hal yang harus kita syukuri di dalam kehidupan ini, ya. Nikmat kehidupan, nikmat berkeluarga, nikmat kesehatan, nikmat bisa melihat alam semesta ini yang indah. Banyak-banyak kenikmatan di dalam kehidupan ini. Kenikmatan beriman, kenikmatan berislam, kenikmatan bersaudara, kenikmatan bisa beribadah, kenikmatan bisa bersiraturahmi, kenikmatan bisa menghidup udara segar ini. Itu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan hendaknya kita mensyukuri. Ataupun karir kita, keberhasilan kita, gitu ya, harta kita yang kita usahakan, usaha kita yang kita jalankan, sehingga Allah berikan kemudahan kepada kita. Hendaknya itu menjadikan meningkatnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena semata-mata bukan karena ilmu kita, karena banyaknya ilmu kita, atau karena fisik kita yang kita kuat, ataupun bukan karena fisik kita yang kuat itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa dari atau yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud. Sedangkan dari Ibnu Abbas, makna takwa yang di haqqa tuqatih yang diungkapkan Ibnu Abbas adalah yaitu kita berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Dalam artian jihad yang luas, ya. Dalam artian jihad yang luas, bukan makna yang sempit, ya. Makna yang sempit kan perang itu, ya, secara lebih. Tapi makna yang luas, yaitu bersungguh-sungguh, berjuang dengan segala kemampuan, bekerja keras untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, ya. Makna dari haqqa tuqatih. Jadi kita berjuang dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik itu untuk menafkahi keluarga kita, untuk mencari ilmu, dan lain sebagainya. Untuk mencari nafkah itu adalah dikatakan juga jihad. Itu bersungguh, karena makna dari jihad di sini adalah bersungguh-sungguh. Itu makna secara luas, ya. Secara luas. Dan wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, yaitu dalam keadaan muslim, dalam keadaan beragama Islam, ya. Jadi maknanya di sini adalah kita hendaknya memperjuangkan agama ini sampai akhir hayat, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu mempertahankan keimanan kita
dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun, sehingga kita mati dan Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan kita beragama Islam. Contohnya kita melakukan sholat berjamaah, kita sampai akhir hayat, itu la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita beramal baca Quran tiap hari sampai akhir hayat, kita berzikir sampai akhir hayat, kita berinfak sampai akhir hayat. Itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maknanya kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemampuan, dengan segala hal yang dimiliki oleh kita. Dengan jabatan perlu dengan jabatan, dengan harta perlu dengan harta, dengan ilmu perlu dengan ilmu. Itulah wala tamutunna illa wa antum muslimun, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qariba wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa minan nari sitrata wa hijaba wa minal jannati dalila wa rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.